pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Yang di bawah ada 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, ada lagi itu 1 orang laki-laki. Sebuah motor yang ditumpangi 4 orang terjun ke jurang di Candipuro, Lampung Selatan. Seluruh penumpang tewas. Setelah harganya naik, gula pasir kini menghilang di pasar dan minimarket di Mesuji. Puluhan pemuda yang hendak balapan liar di Jalan Sumatera Lintas Barat, Pringsewu ditangkap. Puluhan pemuda yang hendak balapan liar di Jalan Sumatera Lintas Barat, Gadingrejo, Pringsewu ditangkap polisi Senin dini hari. Mereka tak bisa kabur karena petugas sebelumnya telah menutup akses jalan dari 2 arah, yakni dari arah Simpang Tugu Gajah, Desa Bulukarto, dan arah rest area Desa Wates. Polisi kemudian menggeledah para pemuda ini dan motornya karena dikhawatirkan ada yang membawa senjata tajam atau narkoba. Hasilnya tidak ditemukan benda-benda berbahaya yang dibawa para pemuda ini. Mereka kemudian diberi sanksi mendorong motornya sejauh 2 km menuju rest area untuk dikumpulkan dan didata. Menurut polisi, balapan liar mengganggu kenyamanan warga yang sedang tidur malam dan dapat membahayakan keselamatan pengendara lain. Terlebih lokasi balapan liar ini adalah jalan lintas Sumatera yang tetap ramai dilewati kendaraan umum. Kami sudah penindakan pelanggaran lalu lintas yang diduga kuat yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang akan melakukan kegiatan balapan liar. Jadi kami berhasil mengamankan 29 kendaraan dari berbagai merek dan kami juga menghimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi keberadaan anak-anaknya, khususnya jika sudah larut malam, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan mengganggu pengendara lainnya. Hingga akhir razia, 29 motor disita karena sebagian besar menggunakan knalpot bersuara bising atau knalpot brong, serta pengemudinya tidak membawa surat-surat kendaraan. Motor yang disita dibawa ke Mapolres Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Seorang koruptor dana desa divonis Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung 20 bulan penjara dan denda uang 50 juta rupiah. Vonis ini dijatuhkan pada Lahmuzi, mantan penjabat atau PJ Kepala Desa Sinar Petir, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Senin siang. Pada sidang ini, terdakwa terbukti mengorupsi dana desa Sinar Petir tahun 2019 yang merugikan negara lebih dari 300 juta rupiah. Terdakwa membuat laporan palsu dan memarkup beberapa kegiatan desa dan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan pagar PAUD dan jalan. Bukti terasa dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam undang-undang subsidiar, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lahmuzi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah dan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dana desa rawan diselewengkan dan sudah banyak kepala desa yang harus berurusan dengan hukum karena terlibat korupsi dana desa tersebut. Berdasarkan data Kementerian Desa hingga 2022, terdapat 510 kepala desa di Indonesia yang jadi tersangka korupsi dana desa. Rinciannya, 2019 45 kepala desa, 2020 132 kepala desa, 2021 159 kepala desa, 2022 174 kepala desa.
Masalah ini seharusnya jadi perhatian aparat pemberantas korupsi yang tidak hanya sekadar gencar menangkap para tersangkanya, namun yang paling penting adalah upaya pencegahannya supaya tidak ada lagi kepala desa yang masuk penjara akibat korupsi dana desa, sehingga dana desa bisa terpakai dengan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pencuri motor bernama Rangga Mustafa ditangkap polisi sektor Abung Surakarta, Lampung Utara, Senin siang. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan, Pagar, Lampung Utara tanpa melawan. Tersangka mencuri motor di rumah kakak iparnya saat rumah korban sedang kosong. Ia merusak kunci pintu belakang rumah dengan obeng. Motor itu, Pak. Motor apa? Serja. Sama surat-suratnya ya? Iya. Sama siapa kamu ngelakuin itu? Sendiri, Pak. Kamu jual berapa motor itu? Saya gade, Pak. Nggak saya jual. Gede berapa? 3 juta. 3 juta itu kamu gunain untuk apa? Saya ngirim buat anak 2 juta. Pelaku kita tangkap di desa di PT, mes PT daripada Godam. Sedang tidur di mes atas lantai 2, kakak ipar daripada tersangka atau pelaku. Motor hasil curian tersangka belum dijual dan kini disita polisi. Oleh Polsek Abung Surakarta, penyidikan kasus tersangka dilimpahkan ke Polres Lampung Utara. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Festival layang-layang yang digelar di Pantai Beach Kalianda, Lampung Selatan berlangsung meriah. Pesertanya mencapai ratusan orang dari berbagai daerah di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka membawa layang-layang terbaiknya untuk unjuk kebolehan dalam festival ini. Dalam festival ini ada beberapa layang-layang yang unik, mulai dari ukurannya yang raksasa mencapai setinggi 10 meter, ada juga layang-layang ular naga yang panjangnya belasan meter. Untuk menerbangkannya pun harus oleh lebih dari 3 orang. Ini 32 orang. Apa nih tema layangannya? Tema layangan penari. Penari semua ini. Ada berapa layangannya? Layangannya ada 11. Ada 11. Ya, ada penari, ada barok, ada juga Doraemon. Bagus Mas, bisa untuk jam tahunan. Untuk ini apa namanya, mengajak masyarakat untuk berkreasi ya. Pantai ini. Kreatif Pantainya ya? juga bagus pantainya. Bawa 20. 20? Iya. Apa aja layangannya? Semua bapangan semua ada bawa. Ukurannya? Ukurannya minimal 2 meter. Temanya apa aja ini? Campur-campur wayang. Banyak wayang. Iya. Kayak mana sih Bang bikinnya Bang? Bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Buat solder case, baru tempel-tempel plastik. Iya. Berapa lama bikinnya? Ya, paling ya 4-5 hari seminggu itulah. Peserta tidak dibatasi mengikutkan layang-layang yang diterbangkan. Satu peserta bahkan ada yang membawa hingga belasan layang-layang. Pesertanya ini banyak ada luar daerah juga. Tadi saya sebutkan ada di Sumatera Selatan, ada di Pringsewu, Metro, Ciamis, Jawa Barat, ada di Bandar Lampung juga, apalagi tuan rumah seperti kalian. Jadi ini supaya kita maksudnya agar kita memasyarakatkan olahraga layang-layang kita adalah olahraga masyarakat. Tapi juga kita ingin menumbuhkan kreativitas dari masyarakat tentang layang-layang. Festival layang-layang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata setempat yang bertujuan untuk mengenalkan tempat wisata di Lampung Selatan. Pada festival ini, panitia menyediakan hadiah uang jutaan rupiah bagi pemenangnya dengan kategori layang-layang paling unik dan paling lama terbangnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.